Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berhari Minggu dan salam sehat berlimpah berkat. Hari Minggu biasa ke-29 tahun B. 20 Oktober 2024, saya Romagus CSSR mengajak saudara-saudari merenungkan kutipan Injil Markus bab 10 ayat 35 sampai 45. Kita mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami ingin engkau melakukan apapun yang kami minta dari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankan kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang di sebelah kananmu, yang seorang lagi di sebelah kirimu." Namun kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang kuminum dan dibaptis dengan baptis yang kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Namun, hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Tempat itu untuk orang-orang yang telah ditentukan." Mendengar hal itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Lalu Yesus memanggil mereka dan berkata, "Kamu tahu, mereka yang dianggap sebagai pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya, dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah dia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah dia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini, hari Minggu, sekaligus juga adalah hari Minggu misi sedunia. Apa yang dapat kita renungkan, saudara-saudari, berangkat dari Injil hari ini? Saudara dan saudari terkasih, menjadi pemimpin, menjadi bos, menjadi pejabat, itu adalah impian yang menggiurkan banyak orang. Adakah seorang bawahan yang tidak menginginkan posisi yang lebih baik, apalagi sebagai pimpinan, sebagai pejabat? Bahkan seorang warga desa pun selalu ingin menjadi bos kecil, entah sebagai kepala desa atau minimal sebagai aparat desa. Bahkan anak kecil pun kalau ditanya mau jadi apa nanti, tidak sedikit yang menjawab bahwa mereka mau menjadi presiden. Saudari dan saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, apa yang diceritakan Injil hari ini mirip dengan situasi politik kita hari-hari ini. Dengan adanya hiruk-pikuk pemilihan kepala daerah serentak di seluruh Indonesia pada akhir November nanti. Entah sebagai calon wali kota, calon bupati dan wakil bupati, calon gubernur dan wakil gubernur. Partai-partai berlomba-lomba mengusung dan mempromosikan partainya, mempromosikan calon yang diunggulkannya untuk menjadi pejabat, untuk menjadi pimpinan sebuah daerah, apakah itu kabupaten, kota, provinsi, dan sebagainya. Tidak ada partai yang tidak ingin mendapatkan jatah kekuasaan. Dan hari-hari ini, saudara-saudari, Indonesia itu sedang hiruk-pikuk dengan
katakanlah itu seleksi calon menteri oleh presiden terpilih Prabowo Subianto. Seratusan orang dipanggil untuk diseleksi mendapatkan pembekalan. Dan hampir semuanya itu adalah dari partai-partai pengusung. Tidak ada partai yang tidak ingin mendapatkan jatah kekuasaan. Mereka ingin mendapatkan jatah menteri, atau wakil menteri, atau komisaris, dan sebagainya. Dapat kita simpulkan, saudara-saudari, bahwa motivasi mereka sangat jelas untuk mendapatkan jatah kekuasaan. Pemimpin atau kepemimpinan memang sangat terkait dengan kekuasaan, dengan jabatan. Dengan menjadi pemimpin, seseorang mempunyai kuasa untuk melakukan atau mewujudkan sesuatu. Kekuasaan itu adalah baik sejauh memang dimanfaatkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih mulia. Sebagai sarana, saudara-saudari, kekuasaan itu sebenarnya adalah sebuah otoritas untuk melayani, otoritas untuk mengabdi. Kepemimpinan ada karena dibutuhkan untuk tugas pelayanan. Membawa semua orang yang dipimpin ke arah yang lebih baik, lebih maju dan lebih sejahtera. Tuhan Yesus menegaskan dalam Injil hari ini bahwa hakikat atau substansi dari kekuasaan atau kepemimpinan itu adalah siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah dia menjadi pelayanmu. Jadi yang terbesar itu, para pemimpin itu adalah pelayan, abdi, bukan bos. Bukan tuan-tuan kecil. Dia adalah abdi, dia adalah pelayan. Dia identik dengan hamba. Lain sekali dari yang dibayangkan oleh Yakobus dan Yohanes. Mereka mengharapkan mendapatkan status, mendapatkan kehormatan, mendapatkan kemuliaan karena ikut berkuasa di samping kiri dan kanan Yesus. Maka apa yang dikatakan oleh Yesus kepada para muridnya bukan sekedar ajaran moral, tetapi dibuktikan, diteladankan sendiri oleh Tuhan Yesus. Dia yang mengatakan kepada kita, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Bukan sekedar jargon kosong, tapi sungguh nyata dihidupi oleh Yesus. Karena itu saudara-saudari, di dalam gereja, kepemimpinan tidak dilihat dari segi kuasa, tidak. Tetapi lebih sebagai sebuah otoritas untuk melayani. Itulah sebabnya kehormatan besar dalam gereja bukanlah kepemimpinan, melainkan pelayanan. Almarhum Romo Mangunwijoyo menjadi tokoh besar nasional bukan karena menjadi pemimpin partai, tapi justru karena beliau pernah hidup bersama, melayani orang-orang miskin di pinggiran Kali Code di Yogyakarta. Bunda Teresa dari Kalkuta menjadi besar bukan karena dia menerima hadiah Nobel perdamaian, tetapi karena dia mendampingi, dia melayani orang-orang yang sekarat, orang-orang yang miskin di rumah-rumah kumuh di Kalkuta. Apa yang mereka lakukan, saudara-saudari, menegaskan kesimpulan ini, yaitu bahwa kebesaran seorang pemimpin Kristiani tidak dilihat dari berapa orang yang dipimpin, tetapi kebesarannya terletak pada berapa yang terlayani oleh dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Apapun status kita, tidak harus menjadi pemimpin. Kita dipanggil untuk melayani. Apapun pekerjaan kita, kita diingatkan untuk melayani. Meskipun kadang kita tersenyum melihat semboyan-semboyan di kantor-kantor. Kami siap melayani Anda. Kami ada untuk Anda.
Atau kadang-kadang ada jargon tiada hari tanpa pelayanan. Dan masih banyak lagi jargon, istilah yang mentereng, sungguh indah kedengaran, tapi praktiknya seringkali sabar dulu. Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan, mari kita cerna ajakan Yesus ini. Yang terbesar di antara kamu, hendaklah dia menjadi pelayanmu. Kita melihat dalam hidup kita saudara-saudari, dalam aktivitas kita, dalam bidang kita masing-masing. Apakah seluruh aktivitasku, apakah seluruh karyaku, apakah seluruh keterlibatanku, kulakukan dalam rangka pelayanan? Apakah kita lebih ingin dilayani atau melayani? Atau berapa yang melalui saya orang terlayani? Jawabannya ada di dalam sikap dan tindakan kita masing-masing. Semoga saudara-saudari, sabda Yesus hari ini memicu semangat pelayanan kita, bahwa kebesaran kita tidak terletak di dalam jabatan atau status, tetapi di dalam kenyataan bahwa kita mampu melayani banyak orang. Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas sabdamu yang meneguhkan kami untuk memiliki semangat pelayanan, semangat sebagai abdi. Jauhkan kami dari semangat untuk sekedar mencari status dan jabatan, tapi mampukan kami dalam segala status, dalam segala situasi, dalam segala karya-karya kami mampu menjadi abdi, mampu menjadi pelayan bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.